Waktu aku berumur sekitar 9 tahun, aku tinggal bersama ibuku dan adik perempuanku yang masih kecil di sebuah rumah mungil di kota yang tenang. Jalanan di depan rumah kami biasanya aman. Anak-anak sering naik sepeda keliling kompleks saat musim panas. Dari luar semuanya tampak biasa saja, tapi bahkan sejak saat itu, ada sesuatu dari rumah itu yang terasa tidak benar. Ibuku selalu bilang rumah itu tua dan rumah tua memang suka berisik. Kayu memuai, atap berderit, dinding mengeluh. Tapi beberapa hal yang masih kuingat sampai sekarang, sama sekali tidak terdengar seperti suara rumah. Suara-suara itu terdengar seperti sesuatu yang lain. Sesuatu yang sampai sekarang masih sulit aku jelaskan. Malam pertama yang benar-benar mengganggu terjadi saat aku tidak bisa tidur. Aku terbaring di ranjang dengan selimut ditarik sampai ke dagu, menatap bintang-bintang kecil menyala di langit-langit kamarku. Kamarku tidak besar, hanya ada tempat tidur, lemari kecil, dan kotak mainan di dekat jendela. Di dinding, bayangan ranting pohon luar rumah menari pelan setiap kali angin lewat. Aku berusaha menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa itu cuma ranting yang bergoyang. Tapi lama-lama, aku sadar ada satu bayangan yang tidak bergerak seperti yang lain. Bayangan itu diam di sudut bawah, dekat kotak mainanku. Awalnya kupikir itu hanya tumpukan baju atau boneka besar milikku. Aku hampir tertawa sendiri karena merasa jadi anak penakut. Tapi ketika aku berkedip, bayangan itu sudah hilang. Begitu saja. Saat itu juga tubuhku terasa dingin. Bukan dingin karena udara malam, tapi dingin yang seperti merayap dari dalam tulang. Aku menarik selimut menutupi kepalaku, memaksa mataku tertutup dan entah bagaimana akhirnya tertidur. Paginya aku sama sekali lupa dengan kejadian itu. Sampai aku melihat kotak mainanku. Penutupnya terbuka lebar, seolah ada yang baru saja mengobrak-abrik isinya. Aku tidak pernah membiarkan kotak itu terbuka, karena ibuku akan marah kalau mainan berserakan. Dengan perasaan yang aneh, aku menutupnya pelan-pelan dan tidak mengatakan apapun. Beberapa minggu kemudian, adikku, yang waktu itu baru berumur 5 tahun, mengatakan sesuatu pada ibu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dengan nada santai seolah sedang menyebut fakta biasa, dia berkata bahwa dia tidak suka lelaki di dalam lemari. Aku langsung terpaku. Ibuku tertawa kecil dan bilang, "Anak kecil memang suka berimajinasi." Tapi aku melihat wajah adikku. Dia tidak tampak seperti sedang berkhayal atau bercanda. Matanya serius dan ada ketakutan yang masih menempel di sana. Dia bilang, lelaki itu akan berdiri di dalam lemari setiap malam dan berbisik meski dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan. Malam itu, ibu menidurkannya, membacakan doa, lalu memadamkan lampu. Tapi dia tidak memeriksa lemari. Aku ingat rasa gelisah yang menggantung di udara saat kami semua mencoba tidur. Entah jam berapa, aku terbangun karena mendengar sesuatu diseret di lantai kamar. Suaranya pelan tapi jelas, seperti ada yang menarik-narik kuku panjang di atas kayu. Aku terlalu takut untuk bergerak. Suara itu perlahan makin dekat, lalu berhenti tepat di samping ranjangku. Dalam hati aku yakin sekali kalau aku berani menunduk dan mengintip ke bawah, aku akan melihat sesuatu menatap balik ke arahku. Aku hanya membeku, menggenggam selimut sampai jemariku pegal, menahan napas sampai akhirnya entah bagaimana aku pingsan tertidur lagi. Keesokan paginya saat cahaya matahari masuk lewat jendela, aku memberanikan diri untuk melihat sisi ranjangku. Di sana, di lantai kayu yang kusam, ada goresan-goresan panjang, segar dan jelas, seolah ada sesuatu yang mencakar lantai dengan paksa. Garis-garis itu belum ada sebelumnya. Jantungku berdegup kencang saat aku berlari memanggil ibu. Aku menunjukkannya sambil gemetar, berharap akhirnya dia akan percaya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ekspresinya justru berubah kesal. Dia bilang aku pasti bermain dengan sesuatu yang tajam, atau mungkin menyeret furnitur. Aku bersumpah aku tidak melakukannya, tapi dia tidak percaya. Sejak itu malam-malam di rumah itu semakin berat. Aku mulai mendengar bisikan samar seperti suara radio yang volumenya dikecilkan mengalun pelan dari arah lemari. Kadang aku mendengar adikku menangis dari kamarnya. Saat aku berlari ke sana, dia akan menunjuk ke sudut kamar yang gelap sambil terisak, "Dia di situ, dia di situ." Aku tidak pernah melihat siapapun di sudut itu, tapi aku percaya padanya. Kamu tahu perasaan ketika seseorang memperhatikanmu dari kegelapan dan bulu-bulu halus di lenganmu tiba-tiba berdiri. Di rumah itu, perasaan itu seperti sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam paling menakutkan terjadi di tengah musim hujan, ketika udara sangat dingin dan angin menderu di luar. Aku terbangun dan menyadari pintu kamarku terbuka, padahal aku selalu menutupnya rapat sebelum tidur. Dari celah pintu, kulihat cahaya kekuningan redup dari lampu di lorong. Ibu memang selalu meninggalkan satu lampu menyala agar kami tidak takut. Tapi saat aku menatap, cahaya itu tiba-tiba padam, seolah seseorang sengaja memencet saklar.
Aku sempat berpikir mungkin lampunya putus, tapi kemudian aku mendengar langkah kaki pelan di lorong, mendekat ke arah kamarku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, tenggorokanku tercekat. Aku ingin berteriak memanggil ibu, tapi tidak ada suara yang keluar. Pintu kamar berderit lambat terbuka sedikit lebih lebar dan aku melihatnya, sebuah sosok tinggi gelap merunduk, hanya kepalanya yang tampak menjulur masuk ke dalam kamar. Bentuknya tidak jelas, hanya bayangan tinggi yang berdiri terlalu diam. Aku memejamkan mata sekuat mungkin dan berpura-pura tertidur. Saat ku buka mata lagi, kamar sudah terang oleh cahaya pagi, pintu tertutup rapat dan aku sendirian. Paginya aku langsung bertanya pada ibu apakah semalam beliau masuk ke kamarku. Dia menjawab tidak, dia tidur sepanjang malam. Adikku bilang malam itu dia juga melihat lelaki itu lagi, berdiri di samping ranjangnya sambil menatapnya. Kami menceritakan semuanya pada ibu bersamaan, dan untuk pertama kalinya wajahnya benar-benar tampak cemas. Hari itu dia menyalakan lilin kecil dan berjalan ke setiap ruangan sambil berdoa pelan, memohon agar rumah itu dibersihkan. Setelah itu, semuanya sedikit lebih tenang, tapi hanya sebentar. Suatu sore, aku pulang sekolah lebih dulu dari ibu. Rumah sepi. Aku duduk di sofa ruang tamu mengerjakan PR, ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari ujung lorong. Suara penutup kotak mainanku dibanting. Dentumannya jelas, seperti ada yang kesal menutupnya. Aku tahu betul bahwa tidak ada orang lain di rumah. Tidak ada. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin hanya angin, tapi angin tidak bisa membuka dan membanting tutup kotak kayu begitu saja. Dengan langkah ragu, aku berjalan menyusuri lorong. Pintu kamarku terbuka lebar, kotak mainanku tertutup rapat, tapi lantai di sekitarnya penuh mainan berserakan, seperti ada yang membalikkan isi kotak dan menumpahkannya sembarangan. Perutku terasa mual. Aku mundur perlahan, berbalik, keluar dari rumah, dan menunggu di luar sampai ibu pulang. Saat ku ceritakan, dia tetap tidak percaya. Dia bilang pasti kucing yang menjatuhkan mainan. Bertahun-tahun kemudian, setelah kami pindah dari rumah itu dan semua hanya tinggal kenangan yang berusaha ku kubur, aku memberanikan diri bertanya pada ibu apakah dia pernah mengalami sesuatu yang aneh di rumah itu. Dia terdiam cukup lama sebelum mengangguk pelan. Katanya, kadang dia terbangun di tengah malam dan melihat bayangan seseorang berdiri di ambang pintunya, hanya berdiri, mengawasi. Dia mengaku tidak pernah menceritakan hal tersebut pada kami karena tidak ingin menakuti kami, tapi dia percaya memang ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah itu. Dia pikir itu sosok lelaki, seseorang yang dulu pernah tinggal di sana. Dia tidak pernah menjelaskan lebih jauh, tapi aku tahu apa yang aku lihat, dan aku tahu apa yang adikku rasakan. Bahkan sekarang, sebagai orang dewasa, setiap kali mengingat masa itu, perutku terasa mual dan dingin. Itu bukan imajinasi. Itu sesuatu yang nyata dan entah apapun itu, dia ingin kami tahu bahwa dia ada di sana. Kadang ketika malam terlalu sunyi dan aku tidak bisa tidur, aku masih bisa mendengar samar-samar suara kuku menyeret pelan di lantai kayu seperti malam-malam dulu. Kadang ketika satu cerita horor masa kecil mulai memudar, ada kisah lain yang muncul dan mengingatkanmu bahwa kegelapan tidak hanya menyukai satu rumah atau satu keluarga. Kalau kamu pikir pengalaman tadi sudah cukup membuatmu sulit tidur, mungkin kamu belum siap mendengar apa yang terjadi pada seorang anak lain ketika keluarganya pindah ke rumah baru yang seharusnya menjadi awal yang bahagia. Saat aku berumur 10 tahun, keluargaku pindah ke rumah yang lebih besar. Ibuku baru saja menikah lagi dan kami membutuhkan ruang tambahan. Rumah baruku lebih rapi, lebih baru daripada rumah sebelumnya, dan berada di lingkungan yang tampak tenang dengan banyak pepohonan tinggi. Awalnya aku benar-benar percaya aku akan betah di sana. Beberapa hari pertama berjalan normal, sampai hal-hal kecil mulai terjadi. Hal-hal yang membuatku merasakan kembali perasaan yang sama. Ada sesuatu yang tidak benar dengan rumah ini. Kamarku berada di ujung lorong. Ada 2 jendela besar menghadap ke halaman belakang, dan sebuah lemari yang jauh lebih dalam dari lemariku yang lama. Awalnya aku menyukainya, tapi di malam pertama aku tidur di sana, aku terbangun sekitar tengah malam karena mendengar sesuatu bergerak di dalam lemari. Suaranya pelan, seperti gesekan kain yang disibak, atau sesuatu yang menyeret pelan di antara gantungan baju. Aku menatap pintu lemari itu lama-lama, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya suara rumah menyesuaikan diri dengan hawa malam. Kedengarannya klise, tapi kebanyakan orang, bahkan anak-anak,
akan menganggap suara-suara kecil di rumah adalah bunyi biasa, bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Namun kemudian, aku melihat pintu lemari itu bergerak, bukan terayun lebar, tapi bergetar halus, seperti ada tangan dari dalam yang mendorongnya pelan. Aku ingin lari ke kamar ibu, tapi tubuhku seperti terkunci. Aku hanya bisa menatap lemari itu sampai mataku pedih. Entah berapa lama aku menahan diri seperti itu sampai akhirnya aku tertidur dengan rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Paginya, pintu lemari itu sedikit terbuka, padahal aku ingat jelas menutupnya rapat sebelum tidur. Aku bertanya pada ibu, apakah semalam dia sempat masuk ke kamarku dan membuka lemari. Dia menggeleng dan berkata mungkin aliran udara dari ventilasi yang membuat pintu lemari bergeser. Tapi di dalam hati aku tahu itu bukan hanya angin. Malam-malam berikutnya justru semakin parah. Aku mulai mendengar bunyi ketukan di kaca jendela. Awalnya kukira itu ranting pohon yang tertiup angin. Tapi ketika aku mendekat dan mengintip keluar, tidak ada satupun cabang yang cukup panjang untuk menyentuh jendela kamar. Ketukan itu berlangsung menit demi menit, teratur dan sabar, dan setiap kali aku menarik selimut menutupi kepala, suara itu berhenti. Aku terus berusaha mengabaikannya sampai suatu malam aku akhirnya memaksa diri untuk mengintip dari balik selimut. Saat itu aku melihatnya, sebuah tangan pucat menempel di kaca jendela. Tangannya menempel dari luar, padahal jendelaku berada di lantai 2, terlalu tinggi untuk dijangkau seseorang tanpa tangga. Tangan itu tidak mengetuk lagi, hanya diam, menempel kuat pada kaca. Jari-jarinya terbuka seperti mencoba meraba masuk ke dalam. Kulitnya sangat pucat, nyaris tidak berwarna. Setelah beberapa lama, tangan itu perlahan meluncur turun, meninggalkan jejak samar di permukaan kaca, lalu lenyap di kegelapan di bawah jendela. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Keesokan harinya aku memberanikan diri bercerita pada ibu. Reaksinya adalah tertawa. Dia menganggapnya lucu, sampai menyadari wajahku serius dan mataku merah kurang tidur. Lalu dia mulai mencoba menjelaskan dengan nada lembut bahwa mungkin aku setengah tertidur dan sedang melihat sisa-sisa mimpi. Dia berusaha meyakinkanku bahwa otak anak kecil sering mencampur aduk mimpi dan kenyataan. Dalam hati, aku menyebut semua penjelasannya itu omong kosong. Ayah tiriku tidak percaya sama sekali. Dia bilang, aku mengarang cerita untuk mencari perhatian dan bahkan ikut tertawa. Tapi aku memperhatikan satu hal kecil yang dia lakukan setelah itu. Setiap malam, dia mulai membiarkan lampu lorong tetap menyala sampai pagi. Mungkin jauh di dalam dirinya, dia juga tidak merasa benar-benar aman. Sebulan kemudian, adik laki-lakiku yang baru berumur 4 tahun mulai bercerita tentang perempuan putih. Dia bilang perempuan itu datang ke kamarnya dan duduk di tepi ranjangnya. Ibu langsung menganggap itu imajinasi khas anak kecil yang suka menempelkan wujud pada rasa takut mereka. Tapi suatu malam kami semua terbangun karena suara jeritannya yang melengking putus asa. Aku berlari ke kamarnya dan melihat dia meringkuk di bawah selimut, tubuhnya bergetar hebat. Saat dia akhirnya tenang, dia bilang perempuan putih itu tadi berdiri di dekat pintunya, hanya berdiri diam sambil menatapnya. Matanya, kata adikku, seluruhnya hitam. Aku percaya padanya, karena aku tidak bisa melupakan tangan pucat di jendelaku. Sejak itu aku mulai tidur dengan selimut menutupi kepala setiap malam, berharap gelap di balik kain cukup untuk membuatnya tidak melihatku. Namun mimpi-mimpi buruk mulai datang. Dalam mimpi, perempuan putih itu selalu berdiri di sudut kamar, jauh dari jangkauan cahaya, memanggil namaku dengan suara yang kering, seperti suara daun-daun kering bergesekan di tanah. Kadang aku terbangun dan masih bisa mendengar bisikannya samar-samar, seolah suaranya menempel di udara kamar. Suatu malam, aku terbangun dan merasakan sesuatu yang dingin merayap di sepanjang tulang belakangku. Saat mataku terbuka, aku melihatnya. Perempuan putih itu berdiri di ujung ranjangku. Dia jauh lebih tinggi dari orang dewasa biasa. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Dia mengenakan gaun putih panjang yang berkibar pelan, meskipun udara di kamar sama sekali tidak bergerak. Rambutnya hitam, panjang dan kusut menempel di wajah yang pucat seperti kapur. Yang paling menakutkan adalah matanya. 2 lubang hitam pekat, kosong, seolah tidak ada apapun di baliknya. Aku mencoba berteriak, tapi tenggorokanku kaku. Tak ada suara yang keluar. Aku memejamkan mata sekuat tenaga. Ketika ku buka kembali, dia sudah menghilang. Tapi pintu lemari di kamarku terbuka lebar. Sejak malam itu, aku tidak berani masuk ke lemari lagi. Aku memohon pada ibu agar boleh tidur di kamarnya. Dia menolak halus dan mengatakan aku harus belajar berani, bahwa aku sudah cukup besar untuk tidak takut pada mimpi buruk. Tapi aku melihat sesuatu di matanya, bukan keberanian, melainkan ketakutan yang mencoba disembunyikan. Malam terburuk datang ketika hujan turun sangat deras dan angin mengguncang jendela. Suara petir memenuhi langit. Aku terbangun karena mendengar suara jendelaku berderit.
Saat aku menoleh, aku melihat jendela itu perlahan-lahan terbuka. Kuncinya bergerak sendiri, berputar pelan, lalu terlepas. Aku terpaku, menyaksikan jendela itu terbuka lebar ke dalam, sementara hawa dingin dan basah menerobos masuk. Dari gelap di luar, perempuan putih itu muncul, bukan dengan cara memanjat tapi melayang. Kakinya sama sekali tidak menyentuh lantai. Dia melayang perlahan ke arah ranjangku, membungkuk sampai wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Napasnya begitu dingin menusuk kulitku seperti es. Dia memanggil namaku lagi, kali ini begitu dekat, begitu jelas sehingga aku akhirnya mampu berteriak sekencang-kencangnya. Ibu dan ayah tiriku berlari masuk, menyalakan lampu dengan panik. Dalam sekejap, perempuan itu lenyap. Jendela tertutup rapat, terkunci seolah tidak pernah terbuka. Tidak ada bekas air hujan di lantai. Tidak ada apapun. Mereka memarahiku karena telah menakut-nakuti semua orang di rumah, tapi aku dapat melihat kekhawatiran tipis di wajah mereka. Yang aneh dari malam itu adalah ada bagian yang tidak bisa kuingat dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi di detik-detik antara aku melihat perempuan itu melayang ke arahku dan saat aku berteriak? Rasanya seperti ada ruang kosong di ingatanku, seperti aku sempat terputus sejenak dari tubuh sendiri. Kepada orang lain, jendela yang tertutup lagi dan aku yang menjerit di tengah malam hanya terdengar seperti mimpi buruk. Setelah kejadian itu, ibu mulai membawaku ke terapi. Katanya mereka hanya ingin membantuku tidur nyenyak dan mengurangi ketakutan berlebihan. Kami tinggal di rumah itu 3 tahun lagi dan aku tidak pernah benar-benar terbiasa. Adikku berhenti bercerita tentang perempuan putih, tapi aku yakin itu karena dia terlalu takut, bukan karena sosok itu berhenti datang. Kadang di malam hari aku mendengar adikku menangis pelan dan berbisik, "Pergi, pergilah." Seolah memohon pada sesuatu yang berdiri di sudut kamarnya. Mungkin dia juga tidak ingin berakhir duduk di ruang terapi, menceritakan mimpi-mimpinya pada orang dewasa asing. Sampai sekarang, setiap kali malam hujan dan angin mengguncang jendela, aku masih merasa takut untuk bangun dari ranjang hanya untuk ke kamar mandi atau mengambil air. Aku akan melirik ke setiap sudut ruangan lebih dari sekali, hanya untuk memastikan tidak ada sosok tinggi melayang diam di sana, menungguku menatapnya. Pengalaman seperti ini menempel di kepalamu, menanam diri di dalam tubuhmu, dan ikut tumbuh bersamamu hingga dewasa. Mungkin aku bisa lebih mudah percaya bahwa semua itu hanya teror malam, kalau saja aku tidak melihat tangan pucat di jendelaku sebelum adikku bahkan tahu apa itu perempuan putih. Tapi tangan itu nyata, dingin dan berada tepat di kaca jendela lantai 2. Pada akhirnya, mungkin ini hanya salah satu dari pengalaman ganjil yang tidak akan pernah bisa dijelaskan dan juga tidak akan pernah bisa sepenuhnya dilupakan. Kalau kamu merasa kedua anak tadi hanya terlalu sensitif atau terlalu banyak berimajinasi, mungkin kamu perlu mendengar satu cerita lagi, kisah sederhana tentang seorang anak yang hanya ingin naik sepeda, tapi malah membawa pulang sesuatu yang akan menempel di pikirannya seumur hidup. Ketika aku berumur 8 tahun, aku naik sepeda setiap hari sepulang sekolah. Aku tinggal di jalan yang sepi, dengan rumah-rumah kecil dan pepohonan besar berjajar di sisi kanan kiri. Aku hafal setiap retakan di trotoar. Aku tahu persis di mana tukang pos biasa berhenti. Ada satu rumah di ujung blok yang selalu menarik perhatianku. Untuk melihat halamannya dengan jelas, aku harus mengayuh sepeda sampai hampir ke sudut blok. Di sana, ada jalan masuk yang panjang dan halaman rumput luas. Hampir setiap sore, ada seorang lelaki tua berdiri di jalan masuk itu. Dia selalu memakai topi dan berdiri di tempat yang sama, di pertemuan jalan masuk dan trotoar, menatap sepanjang jalan seolah mengawasi sesuatu yang tak pernah benar-benar datang. Setiap kali aku lewat, dia akan menyapaku. Dia tidak pernah melangkah keluar sampai menginjak trotoar. Kakinya seolah tidak pernah mau meninggalkan garis tipis antara rumahnya dan jalan umum. Dia hanya berdiri di situ, melambai, memanggilku, lalu kembali memperhatikan halamannya lagi. Aku selalu membalas lambaian itu dari seberang jalan. Ibuku sudah jelas melarangku menyeberang jalan sendirian, jadi aku tidak pernah benar-benar mendekat untuk berbicara langsung. Lelaki tua itu sepertinya mengerti. Dia memanggilku dari tempatnya berdiri dan bertanya tentang sekolah. Kadang dia bertanya tentang sepedaku. Dia pernah bertanya apakah aku menyukai bel kecil di sepedaku yang baru, sepeda merah mengkilap yang sangat kubanggakan. Pernah juga dia menceritakan lelucon tentang kucing yang membuatku tertawa. Kami mengobrol begitu selama berminggu-minggu. Percakapan singkat, ringan, selalu dipisahkan oleh jarak jalan dan suara kendaraan yang lewat sesekali. Lama-lama, aku sadar dia seolah tahu hal-hal kecil tentang hidupku tanpa aku pernah menceritakannya. Dia tahu aku punya adik laki-laki. Dia tahu ayahku baru saja membeli mobil baru.
Aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu padanya. Waktu itu aku pikir mungkin dia hanya memperhatikan dari kejauhan, seperti tetangga-tetangga lain yang diam-diam mengetahui rutinitas orang di sekitar mereka. Bagaimanapun juga, rumahnya berada di blok yang sama. Wajar kalau dia melihat kami keluar masuk. Suatu hari, aku mendapat sepeda baru, sepeda merah dengan bel yang lebih mengkilap dari sebelumnya. Aku mengayuh pelan melewati rumahnya, hampir berharap dia akan memperhatikan. Dan benar saja dia memanggil, "Sepedamu bagus." Lalu, dengan nada bercanda, dia bertanya apakah aku mau balapan sampai ke sudut jalan. Aku menjawab tidak, karena ibu akan marah kalau aku nekat menyeberang. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Nanti suatu hari, seolah yakin kesempatan itu akan datang." Setelah itu, kami kembali pada percakapan kecil kami. Dia bercerita tentang burung yang suka hinggap di pagar rumahnya, tentang aturan kecil yang katanya ia buat sendiri. Jangan melangkah di atas batu tertentu di dekat halaman karena tidak membawa keberuntungan. Dia bercerita tentang seekor anjing yang selalu mengembalikan sandal pemiliknya ke tempat semula. Dia terdengar seperti seseorang yang hidupnya diisi dengan memperhatikan detail-detail kecil yang tidak dipedulikan orang lain. Seiring waktu aku mulai menunggu-nunggu sosoknya setiap kali naik sepeda. Terkadang dia ada, terkadang tidak. Sampai suatu minggu dia sama sekali tidak muncul. Aku melewati rumah itu dan tidak ada siapapun yang berdiri di jalan masuk. Tirai di jendela depan tertutup rapat. Jalan masuk yang biasanya terasa dijaga itu mendadak terasa kosong dan asing. Aku ingin meminta izin pada ibu untuk menyeberang dan sekadar mengecek, tapi ibu bilang jangan. Jalan itu katanya terlalu ramai untuk anak yang belum cukup umur dan dia tidak akan mengalah hanya karena aku penasaran pada tetangga. Beberapa hari kemudian saat aku kembali melewati rumah itu, aku melihat seorang perempuan di halaman belakang. Aku belum pernah melihat siapapun di halaman rumah itu sebelumnya. Untuk bisa melihatnya jelas, aku harus mengayuh sepeda sedikit memutar ke sudut yang lain. Dia mengikat rambutnya ke belakang, memegang penyiram tanaman, sepertinya sedang menyirami bunga. Aku berhenti di kejauhan agar tidak terlihat terlalu dekat. Aku ingin memanggilnya seperti biasa aku memanggil lelaki tua itu, tapi mulutku tetap tertutup. Entah aku terlalu malu, atau aku hanya teringat pada larangan ibu tentang menyeberang jalan, atau mungkin aku takut mengetahui jawaban yang tidak ingin kudengar. Beberapa hari kemudian lagi, aku lewat dan melihat perempuan itu berdiri di teras belakang, memegang sebuah mug, mungkin berisi teh atau kopi. Aku berhenti di sepeda, memperhatikannya sebentar. Kali ini, dia membuka pintu samping kecil dan berjalan mengitari rumah. Di sanalah keinginanku mengalahkan ketakutanku. Aku mengayuh pelan sampai ke sudut, menengok sebentar untuk memastikan ibu tidak sedang berada di luar rumah. Lalu, dengan jantung berdebar keras, aku menyeberang jalan secepat mungkin, seolah nyawaku bergantung pada kecepatan kayuhan sepeda itu. Dari dekat, rumah itu tampak lebih besar. Jalan masuknya panjang dan sedikit menurun menuju jalan raya. Ada rasa sangat jelas bahwa aku tidak seharusnya berada di sana, seperti melangkah ke wilayah yang selama ini hanya boleh kulihat dari jauh. Aku berhenti di ujung jalan masuk dekat gerbang belakang. Perempuan itu mendengar suara ban sepedaku di kerikil. Dia menoleh dan melihat anak kecil dengan sepeda merah berdiri ragu-ragu. Wajahnya terkejut, tapi bukan marah. Dia mendekat dan bertanya dengan lembut apa yang kulakukan di sana. Dengan suara pelan, aku menceritakan tentang lelaki yang sering berdiri di jalan masuk beberapa bulan terakhir. Lelaki yang selalu memakai topi, menyapaku dari kejauhan, tahu namaku. Bahkan pernah berkata suatu hari kami akan balapan sepeda sampai sudut jalan. Perempuan itu mengusap tangannya pada pakaiannya, seperti baru saja selesai bekerja di kebun, dan mengatakan bahwa lelaki yang kumaksud terdengar seperti suaminya. Aku tersenyum lega, hampir yakin dia akan berkata suaminya sedang di dalam, atau sedang pergi sebentar, dan akan kembali nanti. Tapi perempuan itu tidak tersenyum. Matanya justru terlihat sayu ketika dia mengatakan, dengan suara pelan, bahwa suaminya sudah meninggal setahun lalu. Dia berkata suaminya meninggal di kursi favoritnya di dalam rumah. Namanya, katanya, Hendra. Ada ruang kosong dingin yang tiba-tiba terbuka di dadaku. Aku meminta dengan rasa penasaran yang bercampur takut apakah dia punya foto suaminya. Aku ingin melihat apakah wajahnya sama dengan lelaki yang selalu kulihat di jalan masuk. Dia masuk ke dalam rumah dan kembali dengan bingkai kecil. Di foto itu, ada seorang lelaki memakai topi yang sama dengan senyum lebar yang terasa familiar.
Dari kejauhan, dia tampak seperti lelaki yang berdiri di jalan masuk itu. Perempuan itu berkata foto itu cukup baru, diambil beberapa tahun sebelum suaminya meninggal. Dia menunjuk ke wajah suaminya di foto dan mengatakan bahwa Hendra sudah lama punya bekas luka yang memanjang dari telinga ke sudut bibirnya sejak muda. Aku menatap foto itu lebih dekat. Benar, ada garis luka tipis dan pucat yang membelah pipinya. Namun di kepalaku, kenangan tentang lelaki yang berdiri di jalan masuk begitu jelas. Wajah bulat sederhana tanpa bekas luka. Topi yang sama, senyum yang sama, tapi kulit pipinya halus. Aku berusaha mencari-cari pembenaran, berkata padanya bahwa aku pernah melihat lelaki di jalan masuk itu menggosok pipinya. Mungkin aku melewatkan lukanya, tapi perempuan itu menggeleng pelan dan mengatakan bekas luka itu sudah ada sepanjang hidup suaminya. Kadang tertutup sedikit oleh janggut atau kumis tipis, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dia mengulang lagi bahwa suaminya sudah meninggal dan tidak ada orang lain yang tinggal di rumah itu. Dia baru kembali musim panas lalu untuk merawat taman, dan selama tinggal di sana, dia tidak pernah melihat atau mendengar siapapun berdiri di jalan masuk setiap sore. Pada titik itu, rasa takutku berubah dari samar menjadi nyata. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, mundur beberapa langkah, lalu mengayuh sepedaku menjauh dari rumah itu tanpa menoleh lagi ke halaman belakang. Perjalanan pulang terasa aneh. Biasanya aku bersiul kecil atau membunyikan bel sepedaku, tapi kali itu tidak ada suara apapun. Rasanya seperti ketika kamu hampir mengalami kecelakaan, lalu mematikan radio dan berkendara pulang dalam diam total. Ibu tidak banyak bertanya ketika aku masuk rumah. Dia hanya mengingatkanku untuk hati-hati kalau bermain di luar. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan lelaki bertopi itu muncul lagi. Cara dia tertawa, cara dia memanggil namaku. Lalu gambar lain menyusul, foto di bingkai kecil, bekas luka dari telinga ke mulut, lalu wajah tanpa luka di jalan masuk. Keesokan harinya aku melewati rumah itu lagi. Tirainya terbuka, sinar matahari memenuhi teras dan jalan masuk, tapi tidak ada siapapun berdiri di sana. Aku berdiri di sudut jalan dan melambai ke arah rumah, hanya untuk menyadari tidak ada yang membalas. Aku mengayuh pergi, mencoba melupakan. Untuk beberapa waktu, tidak ada yang terjadi. Aku membuat rute baru untuk sepedaku, memperbanyak bermain dengan teman-teman di blok lain. Minggu demi minggu berlalu, dan aku perlahan meyakinkan diri bahwa semuanya hanya kebetulan yang menakutkan. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar namaku dipanggil. Suaranya datang dari luar rumah, dekat jendela kamarku. Suara itu terdengar sangat familiar. Cara memanggil namaku persis seperti cara lelaki di jalan masuk rumah itu dulu memanggilku. Aku langsung duduk di ranjang. Di luar, hujan turun pelan, menetes lembut di atap dan daun. Di antara suara rintik-rintik itu, aku bisa mendengar jelas seseorang memanggil namaku berulang-ulang. Bukan teriakan, bukan bisikan, tapi sesuatu di tengah-tengah. Cukup pelan untuk terdengar intim, cukup lantang untuk menembus kaca. Aku menjerit memanggil ibuku, lalu menarik selimut menutupi seluruh tubuhku, berusaha menghilang di dalam kegelapan kain. Ibu bergegas masuk duduk di sisi ranjang. Aku menceritakan suara di luar jendela, bagaimana suaranya sama persis seperti lelaki bertopi itu. Ibu mengelus punggungku dan, seperti kebanyakan orang dewasa yang mencoba menenangkan anak yang ketakutan, dia mengatakan itu hanya suara angin. Untuk membuatku yakin, dia berdiri, berjalan ke jendela, dan mengangkat tirai. Dia berkata tidak ada siapa-siapa di luar. Aku akhirnya ikut bangun dan berjalan pelan ke jendela. Di luar hanya ada hujan ringan, jalan basah yang memantulkan lampu dan gelap. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan topi. Ayahku bangun dan mengecek semua pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci. Dia bahkan mengintip keluar dengan senter, cahayanya menyapu halaman depan dan jalan. Itu sedikit membuatku tenang. Mereka kembali ke kamar dan mengatakan tidak ada siapapun di luar. Saat aku tetap bersikeras bahwa aku mendengar seseorang memanggil, mereka mengatakan hal paling klise yang sering diucapkan orang tua pada anak yang takut, bahwa mungkin aku bermimpi dan otakku belum benar-benar bangun. Paginya, tenggorokanku perih karena terlalu banyak menjerit malam sebelumnya. Di sekolah, aku menceritakan kejadian itu pada beberapa teman. Mereka menertawakanku karena percaya pada hantu tetangga. Salah satu dari mereka bahkan menantangku untuk berdiri di jalan masuk rumah itu pada malam hari dan memanggil nama Hendra. Aku menolak tanpa ragu. Tantangan itu bukan sesuatu yang ingin kubuktikan. Hari-hari berlalu tanpa kejadian lain, dan akhirnya aku melanjutkan hidup. Tahun demi tahun lewat. Jalanan di kompleks itu berubah. Beberapa rumah dijual, beberapa direnovasi. Rumah milik Hendra suatu waktu sempat kosong.
Aku pernah melihat para pekerja mengangkut kotak-kotak dari dalam. Tidak lama kemudian keluarga baru pindah masuk. Mereka mengecat ulang dinding depan, menambahkan tanaman baru di halaman. Jalan masuk itu masih panjang, tapi kini dipenuhi mobil-mobil lain. Aku mengayuh sepeda melewatinya tanpa berusaha lagi mencari sosok lelaki bertopi. Aku tumbuh, aku belajar jalan lain, mengenal tetangga-tetangga baru beserta anjing-anjing mereka. Pada akhirnya, di usia 18 tahun, aku pindah untuk kuliah. Aku tidak pernah kembali tinggal di rumah lama itu karena orang tuaku menjualnya ketika aku masih di perantauan. Tapi kenangan tentang lelaki di jalan masuk itu tetap tinggal, seperti batu kecil yang disimpan terlalu lama di dalam saku. Tidak besar tapi selalu terasa keberadaannya. Sesekali aku bertanya-tanya, kenapa waktu itu aku tidak meminta lebih banyak foto pada perempuan itu, tidak kembali untuk menanyakannya lagi. Beberapa orang yang pernah kuceritakan kisah ini bertanya hal yang sama. Mengapa aku tidak mengatakan pada perempuan itu semua detail yang kuingat? Mengapa aku tidak menanyakan lebih jauh tentang bekas luka di wajah suaminya atau melihat foto pernikahan mereka? Mungkin mereka benar. Mungkin aku seharusnya lebih berani, lebih keras kepala mencari jawaban. Tapi saat itu aku baru berumur 8 tahun. Otakku tidak bekerja seperti orang dewasa yang menghubungkan potongan-potongan misteri dengan tenang. Aku hanya tahu satu hal. Aku takut memikirkan kemungkinan bahwa selama ini aku berbicara dengan sesuatu yang seharusnya sudah tidak ada. Beberapa tahun lalu, hanya karena dorongan iseng yang aneh, aku menyetir melewati blok lama itu. Dari jendela mobil, aku melihat seorang anak mengayuh sepeda di dekat sudut jalan. Jalan masuk rumah itu kosong. Tidak ada lelaki bertopi. Untuk sesaat, aku ingin menghentikan mobil. Aku ingin bertanya pada anak itu, apakah ada seseorang yang pernah berdiri di ujung jalan masuk, melambaikan tangan, memanggil namanya. Aku ingin tahu apakah suatu malam dia pernah mendengar suaranya dipanggil dari balik hujan. Aku ingin jawaban kecil yang bisa menutup celah di hatiku dan akhirnya membuat semuanya masuk akal. Tapi aku tidak berhenti. Aku terus menyetir, membiarkan rumah itu berlalu di kaca spion hingga akhirnya lenyap. Kenangan itu tetap tinggal seperti apa adanya, sepotong masa lalu yang tidak tuntas, dan aku melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan, mencoba menguburnya setiap kali malam mulai terlalu sunyi. Kalau setelah mendengar semua ini kamu merasa seolah ada sesuatu yang ikut mengawasi dari balik gelap di ruanganmu, jangan kaget kalau malam ini kamu agak sulit memejamkan mata. Kalau cerita-cerita ini membuat bulu kudukmu merinding, tinggalkan like-mu dan subscribe kalau kamu berani mendengar kisah berikutnya. Dan kalau pernah mengalami hal yang mirip atau punya bayangan tentang apa yang sebenarnya menghantui mereka, tulis di kolom komentar. Sebelum lampu di kamarmu ikut meredup satu persatu.